Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 Said bin Zaid. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini. Tema 6, panas dan perpindahannya. Nah, kali ini pada subtema yang kedua, yaitu perpindahan kalor di sekitar kita. Pelajaran terakhir kita adalah muatan bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu, sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Membuat kesimpulan isi teks media cetak. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Berikutnya, menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat di dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Ingat ya, pokok pikiran itu terdapat pada setiap paragraf. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung di dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Ingat itu ya. Kemudian dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak menggunakan bahasamu sendiri. Nah, berikut contohnya ya. Ini sebuah teks, sebuah paragraf. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Kalimat utamanya adalah embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air yang menjadi titik-titik air. Nah, ingat, biasanya kalimat utama itu berada pada di awal paragraf ya nih. Itu yang biasanya, atau kadang-kadang juga ada di akhir. Ada juga ada di tengah, tapi lebih seringnya di awal paragraf ya. Nah, pokok pikirannya adalah tentang proses pembentukan embun. Nah, berikutnya membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Nah, kita sudah pernah ya buat kesimpulan ya. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran informasi penting dari setiap paragraf. Kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya. Misalnya, apa yang dibicarakan dalam teks ini, terus di mana teks ini berbicara, atau dengan kata tanya yang lain. Setelah itu, kita menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Kamu dapat membuat diagram. Nah, yang kedua, untuk dapat membuat kesimpulan, kita harus memahami informasi penting yang terkandung di dalam teks tersebut. Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa peta konsep atau diagram dapat mempermudah dalam membuat kesimpulan. Untuk membuat diagram, kamu dapat membuat pertanyaan dan jawaban mengenai informasi penting yang ada di dalam teks. Nah, kemudian kita membuat ringkasan juga sudah pernah kita buat kemarin, yaitu membuat ringkasan kamu perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Kemudian untuk memudahkan kita menemukannya pada paragraf teks tersebut. Selanjutnya barulah kamu dapat membuat kesimpulan dengan bahasamu sendiri. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Silakan untuk kerjakan tugasnya di Classroom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.